Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Pada pagi hari ini kita mau belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat sepanjang malam hari dalam penjagaan Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah lewat firman-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pastinya hari-hari ini ya kita masih ada di dalam suasana Natal. Ya, kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pastinya apa sih yang membuat Tuhan ya Allah yang mengirimkan anaknya ya untuk menebus dosa saya dan saudara? Ya pastinya ada pemberian Allah yang baik untuk saya dan saudara. Lewat apa? Lewat Ia mengirimkan anaknya. Untuk apa? Untuk menebus setiap dosa kita pastinya. Ya, di balik sukacita yang kita rasakan hari-hari ini ya karena kelahiran Yesus, di mana-mana kita menyambut dengan sukacita, kita bernyanyi, kita menari untuk Tuhan. Bahkan kita juga melakukan banyak kegiatan seperti itu ya, entah itu pemberian, berbagi kasih bagi saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar tentang pemberian ya. Kita mau belajar tentang pemberian. Di dalam Alkitab pastinya pemberian yang baik itu mengacu pada pemberian yang dilakukan dengan hati yang tulus ya. Ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal ya untuk saya dan saudara, pastinya ada hal-hal yang baik buat saya dan saudara. Pemberian Allah terhadap saya dan saudara untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Seperti itu ya. Kita mau belajar dengan hati yang tulus, memberi dengan kasih ya, tanpa ingin mendapat imbalan. Seperti itu. Banyak orang ingin memberi saat-saat ini ya hanya untuk mungkin memamerkan, hanya untuk mungkin menambahkan viewers, hanya mungkin ya ingin menerima balasan. Tidak ada yang salah sebenarnya, tetapi di sini Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa memberilah dengan tulus, dengan kasih. Pastinya kita tidak mengharapkan pengembalian apapun atau balas budi apapun. Karena apa? Karena kita sadar diri bahwa apa yang kita punya itu berasal dari Allah. Apa sih yang diajarkan, prinsip apa sih yang di dalam firman Tuhan itu ajarkan di dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama, yaitu dilakukan dengan kasih. Ya, pemberian yang baik harus dilakukan dengan dasar kasih sesama kita. Ya, kita mengasihi, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi kita, kita pun mengasihi orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 3 dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Artinya tanpa kasih, pemberian ya kehilangan makna spiritual atau makna tentang kerohanian. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan, sekalipun kita mengorbankan mungkin diri kita untuk orang lain, tapi kalau hanya sebatas ya kita mengorbankan tanpa kasih, yaitu sia-sia. Untuk itu marilah kita mau belajar segala sesuatunya yang kita lakukan, baik itu pelayanan, baik itu pemberian kita kepada orang lain, itu di atas dasar kasih. Bukan karena kita memberi akhirnya kita mengumbar-ngumbar di orang lain, tidak. Tapi kita mau belajar. Yang kedua, ikhlas dan sukarela. Ya, Tuhan menghendaki pemberian yang ikhlas, yang dilakukan dengan sukacita,
bukan terpaksa, bukan tertekan, bukan. Ya, tetapi karena kita memberikan dengan sukacita karena apa? Ya karena Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu untuk saya dan saudara. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan demikian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan, artinya apa? Tuhan mau ya supaya saya dan saudara memberi dengan sukarela, ikhlas, tulus, sukacita. Maka di situ kita akan melihat hal-hal yang luar biasa juga pastinya yang Tuhan akan tambahkan di dalam hidup saya dan saudara. Yang ketiga, memberi dengan apa yang dimiliki. Ya, pemberian itu tidak diukur dari jumlah, dari apapun, tapi dari keikhlasan hati saya dan saudara. Ya, memberilah dengan seberapa pun yang engkau miliki. Bukan tunggu kita kaya dulu atau sukses dulu kita ingin memberi, tetapi ketika di dalam kekurangan pun, di dalam kesederhanaan pun kita bisa memberikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, kita mau belajar tentang di dalam Markus ayat pasal 12 ayat 41 sampai 44 tuh ya, tentang kisah tentang janda miskin yang memberikan 2 peser uang yang dianggap Tuhan Yesus lebih besar nilainya karena ia memberi dari kekurangannya, bukan dari kelimpahannya. Artinya apa? Kadang-kadang ya orang yang berkelimpahan ya pasti ya dia rela-rela aja gitu memberi. Karena apa? Ya karena dia berpikir ya dia banyak simpanannya, mungkin banyak asetnya, mungkin banyak investasinya mungkin gitu. Tetapi bagaimana kalau kita berada di posisi yang sederhana? Ya mungkin kita gak seberapa pendapatannya, tapi kita masih mau memberi dengan apa yang kita miliki. Yang keempat, bersifat memberkati dan membantu sesama. Pemberian yang baik seharusnya bermanfaat dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Artinya apa? Artinya jatuh ke tangan yang tepat, orang-orang yang tepat, seperti itu. Kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, karena kita nggak tahu apa yang menjadi beban orang-orang di sekitar kita, mungkin dimanapun kita pergi dan berada. Di dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya apa? Artinya kita mau belajar memberikan segala sesuatunya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kerjakan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, yang terakhir yaitu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Pemberian merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan atas berkat yang kita terima. Ketika engkau memiliki berkat yang lebih, tidak ada salahnya kita membagi untuk orang-orang sekitar kita. Ya, Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita punya, ya, baik itu kita mengembalikan perpuluhan hak milik Tuhan, baik itu buah sulung mungkin, baik itu kita memberikan korban persembahan, baik itu kita memberikan orang-orang di sekitar kita menolong, itu sebagai ungkapan rasa syukur kita bahwa Tuhan tetap menolong saya dan saudara. Untuk itu marilah kita mau memberi dengan kasih. Di Natal, ya di bulan Desember ini Natal, kita mau lebih lagi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mau lebih lagi memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menguatkan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara, tapi biarlah Engkau berbicara terus dalam hati kami. Ajarkan kami untuk memberi dengan sukacita, dengan kasih, dengan rasa syukur bahwa Tuhan terlebih dahulu telah baik. Tuhan terlebih dahulu telah memberikan segala sesuatu. Bahkan yang tidak kami pikirkan, Tuhan berikan itu dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk melakukan segala sesuatunya bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi semua karena kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami sudah selesai berbicara. Berkati umat-umat-Mu yang dalam pekerjaan usaha. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjagai, melindungi sepanjang hari ini. Kami mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.